Halo semua, selamat siang sahabat pensiunan dan sahabat RSUI dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bagi yang sedang kurang sehat semoga lekas pulih. Oke, siang ini saya dengan Nurse Mutia akan menemani sahabat semua dalam program Ngobrol Pensiunan Sehat yang disiarkan langsung dari studio RSUI. Sebagai informasi, program ini merupakan kerjasama antara Radio Pensiunan dan Rumah Sakit Universitas Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Apa nih? Yaitu sehat bugar di usia senja. Tips perawatan mandiri di rumah. Saya telah ditemani di sini teman-teman sekalian, ada Nurse Dika, seorang doktora keperawatan nih. Kita sapa dulu tamunya ya. Halo, selamat siang Nurse Dika. Selamat siang Nurse Mutia. Bagaimana kabarnya siang ini Nurse? Alhamdulillah sehat. Gimana Nurse Mutia kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, kalau kalian lihat nih kayaknya sibuk banget Nurse Dika nih ya. Seorang doktora keperawatan ya teman-teman semua, Bapak, Ibu dan kakek nenek yang ada di sini. Tentunya saja kita akan mencoba mengulik berbagai informasi gitu ya. Tak kenal maka tak sayang nih Nurse Dika. Mungkin saya sapa sedikit dulu dengan Nurse Dika, seorang doktora keperawatan, dan saat ini topik kita mengenai lansia. Mungkin bisa disampaikan sedikit Nurse Dika mengenai backgroundnya kenapa punya perhatian khusus terhadap lansia. Baik, terima kasih Nurse Mutia. Saya sapa pendengar radio pensiunan dan juga RSUI Talks. Di sini saya mewakili nurse ya. Kemudian kita ada 6 area. Jadi seseorang yang memenuhi selesai sampai kualifikasi pendidikan S1 dan nurse itu masih areanya generalis. Nah, sedangkan ada kemudian lanjutan dengan pendidikan selama 2 tahun, kemudian lanjut profesi, itu disebut dengan nurse spesialis. Di Fakultas Ilmu Keperawatan sendiri ada 6 peminatan sesuai dengan rentang usia manusia dari lahir sampai lansia. Nah, iya, di situ betul. peminatannya berbeda dan saya mengambil area dewasa. Dan dengan pertimbangan dengan banyaknya nih sekarang lansia, bonus demografi, tingginya angka lansia di Indonesia, makanya perhatian terhadap lansia ini targetnya adalah menjadi lansia yang sehat dan bugar gitu. Tentu sekali, itu kata kuncinya ya teman-teman ya, sehat dan bugar. Memasuki usia senja, kesehatan dan kebugaran itu menjadi tantangan tersendiri nih bagi para lansia. Banyak dari mereka yang mengalami penurunan kondisi fisik, keterbatasan mobilitas, serta peningkatan risiko penyakit kronis nih, seperti hipertensi, diabetes, dan juga OA gitu ya. Data dari Kemenkes Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 30% lansia itu mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, seperti berjalan, mandi, ataupun berpakaian gitu Nas. Nah, selain itu, angka kejadian dari depresi dan kesepian pada lansia pun juga cukup tinggi. Jadi ternyata nggak cuma di Jepang ya teman-teman ya, di Indonesia pun juga ada akibat kekurangnya interaksi sosial dan dukungan keluarga. Nah, kalau berbicara hidup sehat dan mandiri, apa sih Nes tipsnya di sini? Ya, baik. Ya, ini menarik sekali ya terkait dengan usia 60 tahun ke atas ya. Sekarang ini kita menggunakan 60 tahun ke atas dengan comorbid atau 65 tahun ke atas sampai angka harapan hidup di atas 85 tahun gitu ya. Itu disebut dengan lansia. Nah, jadi tadi terkait dengan kualitas lansia, terkait dengan kualitas tidak hanya sekedar angka gitu ya. Jadi kalau misalnya dulu di atas 60 tahun ya sudah pensiun, itu lansia digambarkan tuh seperti kelompok rentan ya. Betul, karena betul. memang ada penurunan daya tahan tubuh dan sebagainya. Tetapi sebenarnya tidak gitu ya. Justru kita lihat ya saat ini Presiden Amerika pun ya itu semuanya sudah memasuki usia lansia ya. Jadi lansia itu memang berhak untuk sehat dan bugar. Dan tadi yang disampaikan memang datanya adalah ketika berbicara dengan usia itu kebutuhan lansia itu harus dipandang sebagai 4 aspek gitu Nurse Mutia. Jadi harus holistik kita melihat kesejahteraan lansia, tidak hanya sekedar usia yang udah banyak nih ya di atas 60 kemudian disebut kelompok rentan, tetapi sebenarnya tidak. Jadi ada 4 yang harus diperhatikan untuk menjadi sehat dan bugar, yaitu kesejahteraan fisik ya, bebas dari nyeri ya, kemudian
bisa memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti tidak sesak ya, tidak batuk, kemudian juga bisa makan tanpa tersedak gitu ya. Selain dari aspek fisik juga ada aspek emosional. Jadi aspek emosional itu bagaimana lansia memenuhi kebutuhan emosionalnya, misalnya tetap dengan melakukan hobi yang membuat dia bahagia ya, sehingga tadi tidak mengalami rasa depresi atau emosi dan sebagainya. Yang ketiga adalah sosial ya. Jadi lansia juga disebut sehat dan bugar itu apabila tetap memiliki akses untuk bertemu dengan teman-temannya ya, memiliki interaksi sosial. Dan juga yang terakhir adalah spiritualitas. Bagaimana memenuhi kebutuhan batinnya gitu ya, untuk pendekatan terhadap spiritualnya ya, seperti itu. Jadi 4 area itu yang menjadi area bagaimana lansia bisa sehat dan bugar, dan semuanya bisa dilakukan di rumah. Wah, ya, itu jadi poin pentingnya ini ya. yang menjadi kunci ya. Jangan sampai masuk ke rumah sakit, tentu akan menjadi akan menjadi risiko-risiko yang lebih komplikasinya lebih serius seperti itu. Ya, setuju sekali ya sahabat pensiunan dan juga RSUI Talks di sini, bahwa di sisi lain itu keinginan untuk tetap mandiri dan menjalani hidup berkualitas itu masih menjadi harapan yang kuat ternyata ya Nasdika ya. Betul. Namun kurangnya edukasi mengenai perawatan mandiri di rumah itu seringkali menjadi hambatan ternyata bagi lansia dalam menjaga kesehatannya. Dengan meningkatnya angka harapan hidup di Indonesia sendiri, penting bagi para lansia untuk mengetahui cara menjaga kesehatan mereka agar tetap bugar dan aktif. Oleh karena itu, talk show ini hadir untuk memberikan wawasan dan solusi praktis nih bagi para pensiunan dapat tetap sehat, bugar, dan mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Acara ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi keluarga dan pendamping lansia agar tetap memberikan dukungan yang optimal. Tadi sudah dapat ya key elemennya ya, ada 4 elemen, ada fisik, ada emosional, ada spiritual, dan juga yang terakhir itu tadi ada sosial gitu ya Nasdika ya. Baik, kita berpindah kepada topik berikutnya nih Nasdika. Jadi kan tadi kata kuncinya yaitu di rumah ya Nasdika ya. Berarti ada kepentingan kenapa sih lansia itu harus menjaga kesehatan. Nah, tentang dari kepentingan ini mungkin bisa dijabarkan Nasdika, poin-poin apa aja sih yang menjadi indikator penting gitu selain 4 elemen tadi. Betul. Kita sekarang ke perubahan fungsional ya. Betul. Jadi yang pertama itu lansia itu harus berdaya dan memiliki kesadaran nih untuk merawat dirinya atau mengidentifikasi perubahan-perubahan pada dirinya. Yang pertama adalah kebutuhan berkaitan dengan pernafasan dan sirkulasi. Jadi tantangannya itu adalah karena dari fungsi ya itu sudah mengalami penurunan dari kapasitas parunya. Jadi tantangannya itu adalah biasanya lansia rentan untuk terkena infeksi dari saluran pernafasan. Nah, jadi yang bisa dilakukan adalah tetap melatih otot pernafasan ya, kemudian melatih teknik nafas dalam dengan melakukan aktivitas ringan, dan juga yang utama adalah pencegahan, biasanya melakukan vaksinasi influenza atau pneumonia ya, untuk mencegah tadi derajat keparahan dari apabila kita terpapar infeksi. Nah, itu yang utama adalah pernafasan. Jadi jangan lupa juga kemampuan untuk memiliki akses untuk udara yang baik ya. Jadi lansia bisa tetap memperhatikan lingkungan, untuk memperhatikan ventilasi rumah, debu ya. Karena memang yang tertinggi itu adalah kalau permasalahan pernapasan adalah PPOK, bronkitis ya, dan juga tadi influenza atau pneumonia masih tinggi di angka lansia. Ya, apalagi sekarang udaranya juga polusi udara menjadi paparan nih, menjadi faktor risiko pencetus penyakit-penyakit pernapasan pada lansia. Jadi menggunakan masker, kemudian tips sehat yang lainnya adalah tetap menjaga lingkungan dengan bersih. Itu untuk kebutuhan pernapasan. Nah, selain tadi pernapasan juga nutrisi dan hidrasi itu juga penting nih, karena kan ada perubahan ya dalam hal di rongga mulut ya, kekuatan gigi gitu ya. Jadi yang harus diperhatikan atau tantangannya itu adalah lansia harus makan tinggi protein dan kemudian tinggi serat dengan hidrasi yang cukup baik, karena semuanya itu berdampak. Kalau misalnya
lansia ini tadi dari pernapasan batuk aja ya. Nah batuknya itu nanti bisa menyebabkan lansia itu jadi nggak mau makan gitu kan. Nah kalau dia nggak mau makan, penyembuhannya juga lama ya. Terus kemudian berdampak pada sistem yang lain, misalnya yang biasa ditemui nih gitu ya, dengan dia batuk, dahaknya sulit dikeluarkan gitu ya. Akhirnya menyebabkan infeksinya menjadi semakin lama, memanjang jadinya ya. Terus nggak mau makan, pasiennya jadinya lemas ya, lemas. Nah pada lansia ini juga bisa beresiko mengalami hipoglikem, jadi gula darah rendah drop, gitu ya. Khawatirnya pusing atau tiba-tiba pingsan, itu yang harus diwaspadai. Betul. Terus dengan nutrisi yang juga harus diperhatikan, kita harus bugarnya itu adalah semuanya itu relate ya. Jadi misalnya batuk nanti nggak mau makannya, nahan pipis biasanya. Karena biasanya rongga panggulnya kan jadi lemah ya. Iya, jadi betul. biasanya begitu batuk biasanya mengompol nih keluar, atau inkontinensia ya. Jadi berdampak juga lansia jadi nggak mau keluar rumah ya, ataupun yang biasa rutin ikut pengajian jadi dia harus. Nah itu sangat panjang sekali, makanya lansia harus sehat dan bugar dengan banyak melakukan kesadaran diri ya. Apa saja nih yang harus dipenuhi, misalnya tadi dengan melakukan pengenalan diri ya, pencegahan, kemudian setelah itu memenuhi kebutuhan nutrisi, istirahat, dan yang paling penting itu mencegah cedera di rumah. Itu yang harus diidentifikasi. Oke, baik. Poin-poinnya sangat banyak yang penting ya. Bagi Anda yang ingin berinteraksi baik langsung ataupun melalui WA, dapat menghubungi nomor studio di 081234599214. Oke, sahabat pensiunan sekalian, kami lanjutkan kembali kepada pembahasan mengenai sehat bugar di usia senja, tips perawatan mandiri di rumah. Masih bersama saya dengan Nurse Mutia dan juga narasumber kita Nurse Dika di program Ngobrol Pensiunan Sehat live dari studio RSUI. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan hubungi kami di 081234599214. Oke, kembali lagi nih kepada narasumber kita Nurse Dika. Nurse Dika, tadi kan kita berbicara mengenai elemen, kemudian kita berbicara mengenai indikator yang sehat dan bugar itu. Nah, sekarang mungkin kita lebih ke praktikalnya nih, kita bawa ya Nurse Dika ya, bahwa ternyata ada nih pemenuhan kebutuhan bergerak dan juga aktivitas fisik. Nah, kira-kira lansia nih bisa ngelakuin apa nih Nurse di rumah biar dia bisa tetap sehat dan bugar? Silakan Nurse. Ya baik, terima kasih Nurse Mutia. Jadi karena ini adalah mandiri di rumah ya, jadi tadi kuncinya adalah lansia bisa mengidentifikasi nih kemampuan dirinya untuk melakukan hal-hal yang bisa dilakukan secara mandiri. Betul. Jadi, itu yang pertama. Jadi kalau misalnya terjadi nyeri, nah itu diidentifikasi dulu, dikenali dulu nih nyerinya penyebabnya karena apa ya. Nah tadi aktivitas apa sih yang bisa dilakukan oleh lansia di rumah? Pertama itu yang melatih untuk daya tahan endurance jantung, ketahanan untuk kemampuan jantung ya. Jadi seperti jalan kaki, kemudian teknik nafas dalam ya, atau yoga ya, atau banyak sekali sekarang komunitas-komunitas lansia ya yang berkaitan untuk meningkatkan kapasitas jantung ya. Baik kapasitas jantung maupun kapasitas fungsi paru gitu. Terus kemudian targetnya adalah memang semuanya itu dalam range awalnya ya, untuk lansia yang mau melakukan aktivitas fisik itu di intensitasnya itu rendah atau sedang. Jadi misalnya berjalan kaki ya, kemudian jadi tidak yang membuat cedera. Betul. Nah, terus kemudian bisa juga dengan melakukan hobi. Itu juga bisa dilakukan di rumah. Misalnya berkebun gitu ya. Terus kemudian yang bisa melakukan aktivitas itu intinya dia bisa
meningkatkan kekuatan otot tanpa cedera, kemudian melatih keseimbangan, dan juga dia bisa meningkatkan daya tahan jantung, seperti itu, kemampuan jantung. Itu aktivitas yang bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Bahkan naik turun tangga gitu ya, misalnya itu juga bisa disebut melakukan aktivitas fisik ya, naik turun tangga bertahap itu dengan melangkah, itu banyak sekali otot-otot yang terlibat dan itu bisa meningkatkan kekuatan otot. Gitu. Oke, setuju sekali ya Nesdika. Ini apa yang disampaikan oleh Nesdika ini sebenarnya sebagian besar itu disediakan fasilitasnya di RSUI ya teman-teman ya. Jadi ada yang kalau mengenai jalan tadi itu ada namanya pengkajian di klinik jantung kita itu namanya 6 minutes walk kalau nggak salah ya Nes ya. 6 menit berarti 6 menit dia berjalan, nah itu diukur kapasitasnya dan itu bisa dinilai parameter jantungnya itu bagaimana, itu bisa di RSUI. Kemudian tadi ada juga mengenai controlling keseimbangan ya itu Nes ya, dan ada juga aktivitas yang pilihannya itu bisa dikerjakan di rumah. Mungkin melukis salah satunya juga ya Nes ya, karena kalau lansia ya itu lebih ke arah emosional sih. Oh, emosional ya Nes ya. Untuk membuat diri bahagia, melakukan hobi. Tapi kalau aktivitas fisik tadi kuncinya melibatkan 3 hal. Adanya kontraksi otot ya, kekuatan otot, bisa dengan menggunakan air mineral ya sebagai dumbbell gitu ya, dengan repetisi 3 set atau 8 kali 12 ya. Itu bisa dilakukan. Kemudian latihan keseimbangan dan juga tadi aerobik ya, jadi berjalan kaki gitu atau berenang yang bisa meningkatkan metabolisme. Oke, baik. Berarti kita mendapatkan pencerdasan ya sahabat pensiunan sekalian dan juga RSUI Talks di sini bahwa kalau kita berbicara aktivitas fisik yang bisa dikerjakan di rumah, berarti ada 3 komponen nih yang harus kita libatkan dalam badan seorang lansia gitu bagi orang tua kita gitu ya. Ada yang pertama itu otot, kemudian yang berikutnya keseimbangan, kemudian yang berikutnya adalah mengenai aerobik. Begitu ya Nesdika ya, betul ya. Oke, baik. Kita pindah kepada topik berikutnya nih Nesdika. Bahwa lansia itu kan karena mesinnya udah lama dipakai ya Nesdika ya, dari dia kecil sampai dia di usia senja, maka mau ndak mau mesin itu pasti akan berubah secara fungsi gitu ya Nesdika. Dan salah satunya itu yang menjadi dampak itu adalah waktu tidur. Nah, mungkin ada tips atau mungkin realita yang bisa Nesdika sampaikan sehingga lansia bisa mengadaptasi gitu ya, beradaptasi dengan kondisi perubahan. Silakan Nesdika. Ya, itu juga menarik sekali nih gangguan tidur pada lansia ya. Biasanya berkaitan dengan kondisi fisik yang harus diwaspadai. Misalnya kencing manis ya, itu biasanya baru aware dia sering berkemih itu di malam hari karena dia terganggu nih tidurnya. Betul, tidur. Nah, setelah itu ada juga sleep apnea nih, biasanya pasiennya itu di malam hari mengorok gitu ya, ada suara mengorok, itu yang harus diwaspadai juga. Jadi gangguan-gangguan tidur di malam hari itu polanya harus diketahui. Tetap kebutuhan istirahat atau tidur itu kurang lebih 8 jam untuk bisa melakukan recovery, untuk melakukan pemulihan ya. Jadi kita membutuhkan waktu minimal 8 jam untuk beristirahat. Nah, pada lansia tadi karena ada perubahan ya, kadang juga ada perubahan tekanan darah sehingga pusing gitu ya. Betul. Nah, itu harus diwaspadain. Jadi kita keluarga atau lansia sendiri gitu ya bisa mengidentifikasi berapa lama dia bisa tertidur, terus terbangunnya itu kapan. Karena memang dibutuhkan tidur untuk kita ya, untuk sebagai proses pemulihan. Oke, ini menarik sekali ya sahabat pensiunan sekalian, karena pasti berbeda ya responnya Nesdika ya antara orang yang tinggal di pedesaan atau rural gitu istilahnya, atau yang tinggal di perkotaan atau metropolitan. Nah, jadi yang kita lirik di sini itu segi kuantitas atau angka atau lebih ke kualitas Nes, kalau berkaitan dengan kita hubungkan dengan sehat dan bugar gitu ya Nes, mengenai tidur ini. Kualitas. Lebih ke kualitas. Betul, ya Nas. Lebih kualitas karena yang dicari itu adalah tidur dengan level yang terdalam. Betul. Bisa menyebabkan terjadinya tadi pemulihan sel, recovery sel-sel baru itu adanya di faktor pertumbuhan ya, maksudnya
penyembuhan ya kalau sudah seperti itu adanya di kualitas tidur. Jadi kita harus tidur berkualitas. Oke. Jadi bukan lamanya ya sahabat pensiunan ya, lebih kepada kualitasnya gitu. Tahu kualitasnya apa tidak, mungkin ketika bangun itu kerasa segar gitu ya Nas ya. Nah, itu kata kuncinya ya bagi sahabat pensiunan sekalian. Makanya tipsnya lagi nih Nas Mutia. Jadi kalau mau menjelang waktu tidur malam itu dihindari minuman yang berkafein. Nah, biasanya bersifat diuretik ya, bersifat dia mengeluarkan cairannya itu pipis jadi gitu pipis ya? Terus gitu. Pipis terus. Jadi itu yang salah satu bisa menjadi salah satu tips. Jadi sebelum tidur ya sudah tidak minum ya, apalagi minuman-minuman yang mengandung kafein tinggi. Kemudian melakukan oral hygiene, kebersihan mulut ya. Itu juga sikat gigi gitu ya. Ya, menjadi untuk istilahnya disebutnya memang sleep hygiene ya. Jadi semuanya menggunakan baju yang longgar, terus kemudian nyaman ya, suhu ruangnya pun juga nyaman. Jadi memang membuat respon tubuh itu menjadi ngantuk gitu ya, jauhkan dari gadget ya. Ya seperti itu. Jadi tips untuk menjaga tidur berkualitas itu memang bisa lakukan sendiri dimodifikasi itu di rumah ya. Nah, karena pada lansia memang butuh seperti itu. Jadi langkah-langkahnya, jadi kebersihan terkait dengan persiapan untuk tidur ya, tadi oral hygiene, terus kemudian menggunakan baju yang longgar juga ya untuk mengurangi otot penapasan gitu ya yang terganggu, jadi bisa lebih nyenyak gitu tidur. Oke, ini saya setuju sekali nih. Kenapa? Karena saya pribadi itu penelitian di bagian ini, Nas. Jadi ada kualitas tidur, ada penelitian praktek sleep hygiene namanya gitu ya. Nah di situ memang terbukti. Kebetulan saya itu populasinya itu memang di Panti Tresnawerda, Nas Dika. Jadi tidur itu salah satu keluhan paling banyak banget gitu. Nah dan mungkin ini bisa dijadikan pertimbangan buat kita praktik di rumah gitu ya, Nas Dika, bahwa ternyata dengan tidur yang berkualitas badan kita jadi lebih sehat dan bugar. Nah, gitu kalau ya, di siang harinya kita melakukan aktivitas fisik, itu sangat membantu sekali untuk bisa mudah tertidur. Nah, karena sudah digunakan gitu ya, jadi tinggal recovery. Dan yang harus ditanya lagi nih Nas Mutia kepada lansia, apakah tidurnya itu ada nyeri? Ya, itu yang harus diwaspadai dan harus berlanjut ke dokter untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Karena kan bisa nyerinya berkaitan dengan masalah penyumbatan pembuluh darah atau hal yang lain, dan itu gitu dan itu harus segera diatasi. Karena kalau lama-lama nggak bisa tidur ini berbahaya juga. Jadi inflamasi, jadi peradangan, jadi malah penyakit infeksi jadi bisa penurunan daya tahan tubuh kalau tidurnya nggak baik. Oke, setuju. Dan jangan lupa di RSUI sudah buka ya pain clinic ya, sahabat pensiunan, jadi bisa untuk konsul di RSUI. Baik, baru ngomong-ngomong bicara tentang segar, bugar ya Nas Dika, terus nanti habis kita bangun itu ya tanda kuncinya ya kita merasa fresh gitu ya Nas Dika ya. Nah ini kan lambat laun akan berpengaruh pada kualitas mental kita Nas Dika. Jadi mungkin di sini kita bisa dibantu cerdaskan bahwa ternyata pemenuhan kebutuhan ini penting buat lansia supaya dia punya kenyamanan mental begitu Nas Dika. Mungkin bisa monggo Nas Dika. Ya, jadi ini terkait dengan mental atau kesejahteraan emosional ya. Jadi bisa didukung gitu ya, bisa didukung apabila tadi karena ini saling berhubungan. Misalnya seseorang itu mengalami hipertensi gitu ya, atau tekanan darahnya tinggi gitu ya, dan itu akan menimbulkan, karena tekanan darah tinggi itu akan menimbulkan respon, dia sebenarnya ada kekurangan oksigen. Jadi respon emosionalnya pun seperti kita sedang menghadapi binatang buas kali ya, harimau gitu. Jadi deg-degan gitu ya, atau jantung berdetak lebih cepat gitu kan, nafas juga lebih cepat. Nah sehingga lebih respon emosi kita tuh untuk melindungi diri kita sendiri. Jadi ya mungkin jadi akhirnya kita terlalu protektif. Jadi cenderung iritan gitu ya terhadap sekitar. Jadi kayak mungkin mudah marah ya, mudah tersinggung. Nah itu berarti harus dilihat secara komprehensif apa yang menyebabkan misalnya lansia ini ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah biasanya responnya itu adalah seperti itu, seperti
kita ingin mengungkapkan gitu ya, mengungkapkan sesuatu tapi kan belum kena nih apa yang dimasukkan, kan pasti ada usaha untuk lebih entah itu suara kita dikencangkan gitu kan, benar. agar pesannya sampai gitu ya, karena kan tadi semuanya harus teridentifikasi apakah sudah ada mengalami gangguan pendengaran, penglihatan. Nah, itu juga menjadi hal-hal yang harus diketahui oleh lansia dan tadi ya keluarga gitu di rumah. Jadi harus diingatkan. Mungkin kemauan untuk berbicara juga kayak Lia Nasdika ya, komunikasi ya Nasdika di rumah ya. Betul. Jadi harus terpenuhi juga ya. Jadi keinginan dari lansia misalnya itu juga harus diketahui nih dengan keluarga sekitar, karena faktor utamanya itu adalah keluarga. Gitu. Betul sekali, kata kuncinya keluarga ya. Gitu. Oke. Baik sahabat pensiunan, menarik sekali ya pembahasan kita kali ini. Namun kita jeda sejenak dulu dengan beberapa lagu enak berikut ini, dan bagi Anda yang ingin bertanya silakan hubungi kami di 081234599214. Kami akan kembali sesaat lagi setelah lagu berikut ini. Oke, sahabat pensiunan sekalian dan juga sahabat dari RSUI Talks, kami lanjutkan kembali kepada pembahasan kita mengenai topik utama, yakni sehat bugar di usia senja, tips perawatan mandiri di rumah. Nah, masih bersama saya dengan Nas Mutia dan juga narasumber kita yaitu Nasdika di program Ngobrol Pensiunan Sehat live dari studio RSUI. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan hubungi kami di 081234599214. Oke, baik. Karena kita sudah masuk ke segmen ketiga ya Nasdika ya. Jadi izin saya berpindah kepada pertanyaan-pertanyaan udah masuk nih Nasdika dari berbagai penjuru. Siap. Luar biasa ya. Izin saya melihat terlebih dahulu pertanyaannya. Pertama dari Ibu Astuti dari Semarang nih Nasdika. Untuk usia 65 tahun ke atas, apa kira-kira olahraga yang terbaik? Monggo Nasdika, tadi sudah sedikit dikupas sebenarnya Nasdika ya. Mungkin boleh dijawab Nasdika. Ya. Salam kenal Ibu Astuti. Semoga sehat-sehat selalu ya Bu di Semarang. Amin. Jadi olahraga yang bisa dilakukan oleh lansia di usia 65 tahun ke atas sebenarnya tadi harus memperhatikan 3 hal. Betul. Ya. Berolahraga tanpa adanya rasa nyeri ya, karena untuk mencegah cedera, kemudian memperhatikan ketahanan jantung ya, olahraga yang meningkatkan kekuatan jantung gitu ya, atau ketahanan jantung. Kemudian adalah latihan kekuatan otot dan juga melatih keseimbangan. Jadi bisa dalam 1 minggu itu bisa dilakukan secara bertahap. Jadi minimal kita berolahraga itu 3-5 kali seminggu dengan durasinya 30 menit seperti itu. Jadi misalnya hari Senin jalan kaki gitu ya. Kemudian hari Selasa bisa melakukan tadi ya strength training, kekuatan otot ya, pakai dumbbell di rumah ataupun botol tadi ya, air mineral ya. Secara lakukan 3 set untuk latihan kekuatan bagian atas ya, otot tangan, otot kaki, kemudian core ya, perut ya, otot perut seperti itu. Terus kemudian adalah latihan keseimbangan. Jadi bisa memegang kursi, terus diangkat kakinya satu iya, gitu ya, untuk melatih keseimbangan. Sehingga mengapa harus itu dilakukan oleh lansia ya? Karena untuk mencegah jatuh nih nurse gitu. Karena kejadian jatuh banyak ya, tinggi nih di lansia karena salah satunya kekuatan otot menurun sehingga keseimbangannya pun jadi tidak terganggu. Gitu Ibu Astuti, semoga menjawab ya Bu. Setuju sekali. Sebenarnya tidak harus yang nge-gym atau apa gitu ya Nos ya. Jadi memang memberdayakan barang-barang yang ada di sekitar rumah. Kemudian mengingat kembali core-nya atau intinya tadi apa gitu dari aktivitas tadi ya Nos ya, bahwa harus ada melibatkan otot, kemudian memastikan tidak ada bebas nyeri gitu ya Nos ya, supaya tidak cedera. Lalu tadi ada yang poinnya keseimbangan. Kemudian aerobik. Aerobik ini sebenarnya kata kuncinya itu kadang kan ada lansia yang pengen
cepetnya itu Senam. cepet gitu ya, apa? cepet gitu lari. Apakah harus lari gitu? Padahal kan tadi kita Bahaya rekomendasi ya. jalan Betul, tadi ya Nas ya. betul. Karena ternyata dengan secara keilmuan kita jalan pelan atau olahraga aerobik atau jantung tadi kardio lah jatuhnya ya Betul. Nas ya. Itu ternyata yang membakar lemak gitu ya Iya. Nas ya. Jadi bukan yang kecepatan gitu ya Nas ya. Mungkin itu kita dapat pencerdasan juga di sini Bapak Ibu dan kakek nenek semua. Baik, kita lanjut ke penanya kedua nih Nas Tika. Jadi beliau dengan Amran dari Jogja. Wow, lumayan ya. Dari Jogja, saya asam urat tinggi dok. Oke, maaf kita perawat ya. Ini pola makan sangat terbatas. Ada saran untuk menjaga agar tetap bugar sehat, nggak kumat asam uratnya. Secara keilmuan mungkin bisa dijawab ya Nas ya. Baik. Pak siapa tadi ada Jogja? Mas Amran. Oh, Mas Amran. Dari Jogja. Dari Jogja. Baik, jadi tadi untuk berkaitan adanya keluhan ya. Kalau sudah ada keluhan, tentunya itu harus ditindaklanjutin, diwaspadai. Misalnya tadi pola makannya terbatas. Nah, itu sampai berapa lama tuh terbatasnya? Iya, betul juga. Itu harus diidentifikasi. Iya, Nah, betul. makanya di sini saya perawat gitu ya. Fokusnya itu adalah bagaimana Bapak Ibu di rumah gitu ya bisa melakukan identifikasi atau kesadaran dirinya untuk melakukan perawatan diri di rumah. Jadi berbeda nih pendekatannya nih Nas Mutia. Jadi kalau sudah teridentifikasi, misalnya tadi sudah ada OA, itu harus segera ke dokter. Karena harus tahu nih untuk kedepannya itu seperti apa. Misalnya harus berapa lama dibatasin pola makannya. Tadi kan prinsipnya sesuai dengan kebutuhan ya. Dan kebutuhan lansia saat kita sakit, saat kita sehat itu berbeda. Gitu. Nah, setuju. jadi targetnya adalah kita di rumah itu bisa melakukan manajemen diri ya. Jadi mengenal pengaturan diri sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di situ adalah fokus dari nursing. Jadi kita bisa memanage kapan kita tidur, kapan kita makan sesuai dengan aktivitas kita, kebutuhan kita yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, itu poinnya adalah lebih ke arah pencegahan. Kalau sudah ada sakit, nyeri gitu ya, segera langsung ke dokter untuk mendapatkan tata laksana yang secara individu. Betul. Gitu, spesifik gitu ya Nasti. Kalau di nursing atau perawat itu dikenal dengan setiap manusia itu unik gitu ya. Betul. Gitu ya Nasti kayak baik-baik. Lebih ke arah tips di rumah dan kemampuan kita mengenal diri sendiri dan bagaimana mengaturnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kembali lagi kepada kebutuhan diri sendiri gitu ya Nastika ya. Baik-baik, semoga dapat menjawab sebagian gitu ya Mas Amran. Kalau misalnya memang Bapak Amran, kalau misalnya memang sudah teridentifikasi ada gejala atau ada keluhan, lebih baik langsung konsul. Karena sebenarnya poinnya itu agak tricky ya Nastika ya. Itu pola makannya nggak boleh terbatas terus-menerus, harus ditambah. Nanti ada kondisi apa dia harus berkurang gitu ya Nastika ya. Ya begitu betul, setuju. Kita kembali ke Bandung Nastika. Jadi kita jalan-jalan dulu nih. Jadi dari Ibu Ina, apa betul stres jadi salah satu penyebab munculnya penyakit? Nah, gimana cara menanggulangi stres? Silakan Nas. Ya baik, stres itu sebenarnya adalah respon normal nih kita sebagai seorang manusia ya menghadapi lingkungan ya, menghadapi untuk kita bertumbuh ya, itu adalah normal sebenarnya stres itu. Tetapi yang menjadi waspada itu adalah stres yang terus-menerus, baik fisik ataupun psikis ya. Stres yang disebabkan oleh penyakit ya, penyakit kronik itu kan akan menyebabkan respon di tubuh kita itu menunjukkan kita sedang ada sesuatu yang harus dihadapi dengan waspada gitu ya. Jadi tidak ada respon tubuhnya menyiapkan dengan demikian. Jadi stres itu bisa disebabkan fisik ataupun bisa emosi, dan itu ada batas waktunya tuh lagi-lagi. Makanya di sini mandiri di rumah kita harus mengenali diri kita, di stresnya udah kelamaan gak sih gitu ya. Kalau misalnya udah terlalu lama, dan itu bisa menyebabkan sampai tadi perubahan tidur, selera makan, itu harus ditindaklanjuti nih Nas Mutia dengan kita konsul apa sih penyebabnya ya, misalnya sulit tidur, adanya vertigo atau ada sesuatu yang dipikirkan dan kita tidak bisa melakukan ya secara mandiri, itu harus. Nah, tetapi kalau memang itu masih dalam batas wajar, kita bisa melakukannya nih untuk tata laksana stres di rumah. Jadi pertama memang kita
kadang stres itu lupa kita bernafas. Iya benar jadi, juga. Kehidupan yang aktif itu menuntut kita serba cepat ya, Nas ya. Jadi kita lupa bernafas secara slow dan deep. Jadi secara lambat dan dalam. Betul. Nah, Gimana nih caranya? Iya, jadi pusat itu adalah kalau kita nafasnya tenang, dalam ya, lambat, itu akan saraf kita tuh akan menyimpulkan kita tuh dalam kondisi yang rileks. Jadi tubuh itu harus seimbang. Jadi ada aktif, ada istirahat. Ya itu semua harus seimbang. Nah makanya terkadang kita lupa karena cepat ya waktunya, kita dituntut serba cepat. Jadi kadang kita lupa napas nih secara dalam dan lambat. Nah itu dilakukan dengan teknik nafas dalam. Bahwa ya nanti kita mungkin ada berikutnya. Jadi kita melatih untuk teknik nafas dalam, kemudian bisa diikuti dengan mengidentifikasi penyebabnya apa sehingga stresnya itu bisa kita atasi. Betul. Jadi harus memang kalau itu nggak bisa diselesaikan ya bisa menimbulkan penyakit baik dari segi fisik ataupun segi mental. Stres itu bisa menjadi suatu penyakit. Betul, setuju sekali. Mungkin bagi opa, oma gitu ya yang pernah di rumah sakit terus ngelihat nurse-nya itu bawel banget disuruh latihan nafas dalam gitu ya Nastika ya, teknik nafas dalam itu sebenarnya salah satu bagian dari intervensi kami secara mandiri di keperawatan gitu. Jadi bukan atas dasar tanpa ilmu ya Nastika ya, ternyata ilmunya ada bahwa teknik nafas dalam slow and deep itu ternyata mempengaruhi mekanisme tubuh kita biar seperti rileks gitu ya Nastika ya. Jadi semuanya itu bisa dari tensi, bisa turun, skala nyeri bisa turun ya Nastika ya. Dan masih banyak lagi gitu. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya Nastika. Kita jalan-jalan kemana nih? Wah, tidak ada nama kotanya ternyata. Bapak Bambang. Saya kebas tangan kiri, apa yang harus saya lakukan? Semua cek normal, tidak ada tensinya tidak tinggi, tidak kolesterol, tidak asam urat, tidak ada asam lambung. Keluhannya kebas saja. Bagaimana Nastika? Ini keluhan lagi ya? Keluhan ya, kalau sudah ada keluhan tadi responnya dari itu mengganggu ya sudah mungkin berlangsung lama gitu ya, tidak sehari 2 hari itu harus memang dicari penyebabnya. Jadi tidak hanya dari segi lab ya, tapi memang dari keluhan dulu nih masuknya. Kalau kita dari kesehatan gitu ya, itu diawali dari pengkajian. Jadi memang tidak langsung datanya itu adalah lab, tapi memang gitu ya dari polanya dulu nih, habis makan apa, pencetusnya ya, atau habis dari melakukan aktivitas fisik apa ya, terus apakah ada tadi ya kesemutannya itu apakah kurang elektrolit gitu ya, biasanya kan karena dehidrasi jadi cairan kurang cairan itu bisa, atau kekurangan mikronutrien seperti vitamin ya, itu bisa banyak penyebabnya. Nah makanya di tips dan bugar di rumah ini kemampuan identifikasi agar para bapak ibu gitu ya bisa mengenali nih selama ini pola makannya bagaimana, kebutuhan istirahatnya bagaimana. Nah kalau misalnya sudah dilakukan dan masih ada keluhan, nah itu harus ditindaklanjuti segera ya. Jadi bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan terapi yang efektif gitu ya Bapak ya. Jadi harus kemampuan mengidentifikasi kita itu dari manajemen diri kita nih terkait dengan basic skill tadi ya. Istirahatnya bagaimana, pola makannya gimana, aktivitas fisiknya bagaimana, mengelola stresnya bagaimana, itu harus dikenali terlebih dahulu gitu. Oke, baik sahabat pensiunan sekalian, menarik sekali ya pembahasan topik kita kali ini. Kita hold dulu di 3 pertanyaan pertama, namun kita jeda sejenak dengan beberapa lagu enak berikut ini. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, silakan hubungi kami di 081234599214. Kami akan kembali sesaat lagi setelah lagu berikut ini. Oke, sahabat pensiunan sekalian, semoga masih tetap semangat ya. Kami lanjutkan kembali kepada pembahasan kita terakhir tadi, masuk segmen pertanyaan. Masih bersama saya dengan Nas Mutia dan narasumber kita Nasdika di program Ngobrol Pensiunan Sehat live dari studio RSUI. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan hubungi kami di 081234599214. Baik Nasdika, kita lanjutkan kepada penanya berikutnya. Kita jalan-jalan dari Bandung ke Jakarta. Dari Ibu Evi
Ibu, saya sudah usia 81 tahun. Kalau jalan sudah pakai bantuan alat penyangga. Apa masih ada kemungkinan saya untuk jalan normal? Ya, baik. Salam hormat nih ya kepada Ibu Evi, Masya Allah ya. Ibu sudah berjalan dengan alat bantu, itu juga sudah luar biasa. Betul. Ya. Kalau untuk mengapa harus menggunakan alat bantu, karena mungkin ada kelemahan di salah satu sisi anggota geraknya ya. Jadi memang harus disangga. Nah, apakah ada kemungkinan bisa berjalan tanpa alat bantu? Pasti selalu ada kemungkinan ya, dengan tadi apakah nanti Ibu bisa masuk ke sesi rehabilitasi. Nah, jadi kalau masalahnya misalnya kelemahan otot, dengan ada latihan rutin gitu ya untuk meningkatkan kekuatan ototnya, makin lama makin bisa kuat ya, sehingga bisa perlahan tidak menggunakan alat bantu, tapi tentu disesuaikan dengan kondisi ataupun latar belakang dari penyebab awal dulu ya, kenapa saat ini menggunakan alat bantu. Jadi harus dikaji lebih dalam lagi. Setuju. Dan pengkajian ini ada sesinya ya. Kalau di RSUI itu kebetulan kita rehab medik kita udah lumayan banyak ya pasiennya Nastika ya. Dan di sini kita atur sebagaimana mungkin itu sistemnya. Jadi pertama ada sesi konsultasi, kemudian hasil konsultasi itu dibawa dan kita lanjut kepada sesi terapi 1-2 terapi, dan itu BPJS bisa loh Nas. Dan kemudian dilanjutkan fase assessment, yaitu pengkajian ulang. Jadi sistem yang sudah dibangun sedemikian rupa mudah-mudahan bisa membantu, yaitu di RSUI. Tetap semangat ya Ibu Evi ya. Salam hangat dari kami. Ada peluang ya untuk bisa tanpa alat bantu. Peluang tetap selalu ada. Kemudian kita lanjut pindah kepada Afik ya Nas ya. Saya usia 62 tahun. Oh Bapak Afik, maaf. Beberapa kali kalau bangun tidur pinggang kadang nyeri. Ini apakah karena salah posisi tidur atau ada sebab lain? Silakan Nasdika. Baik. Bapak Afi ya, tadi kondisinya setelah bangun tidur itu ada ketidaknyamanan ya di area pinggang. Betul. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan posisi itu biasanya disebabkan karena kekakuan otot nih, seperti itu, dan itu memang rasa skala nyerinya itu bisa di angka atau kategori ringan sedang, dan terus kemudian apabila dibuat berjalan atau diberikan kayak penghangatan gitu ya, bisa pulih kembali. Itu bisa karena adanya ketidaksesuaian ya posisi tubuh ketika tidur, sehingga menyebabkan nyeri saat bangun. Tetapi apabila itu sudah berlangsung lama gitu ya, kemudian nyerinya merambat ya, itu harus dilakukan pemeriksaan lanjutan. Khawatir ada karena area pinggang itu biasanya ada organ ginjal ya. Nah, itu apakah ada batu gitu ya, yang paling banyak ya batu ginjal, ataupun ada penyebab-penyebab yang lainnya yang harus diidentifikasi dengan pemeriksaan ataupun penunjang diagnostik. Betul. Gitu. Kembali lagi kepada prinsip kita tadi, bila ada sudah mampu untuk mengidentifikasi ya Nas ya, di rumah kita sudah mampu untuk membedakan mana yang kita bisa toleransi gitu ya di rumah, kemudian dengan aktivitas mandiri. Ternyata kalau ada keluhan dan keluhan itu tidak bisa diatasi secara dan mengganggu gitu, tidak bisa diatasi, lebih cepat lebih baik untuk konsul gitu ya Nas ya. Sangat setuju. Kita harus bermain aman gitu ya. Benar, seaman-amannya. Iya, setuju sekali Nas Dika. Baik, kita pindah ke Tegal Nas Dika. Wah, ini pertanyaannya lumayan nih. Ibu Satiti, selamat siang. Oke, selamat siang gitu ya. Saya umur 60 tahun, olahraganya tiap malam senam aerobik setengah jam. Katanya olahraga malam tidak bagus, tapi saya punya waktu untuk olahraga cuma malam hari. Bagaimana sebaiknya? Satiti Retnaningsih, Tegal. Oh, baik. Sebelumnya selamat ya Bu ya, sudah luar biasa bagus sekali ya. Nih ya mempertahankan kebutuhan aktivitas fisiknya ya, terkait dilakukan di malam hari. Nah, bagaimana gitu ya, lebih baik berolahraga di malam hari atau kada waktunya tidak, maksudnya kalau daripada nggak melakukan olahraga gitu karena sudah tengah malam. Nah itu memang disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Namun pada lansia harus lebih alert nih, harus lebih diperhatikan, karena fungsinya kita berolahraga itu kalau sudah malam itu kan kita menjelang tidur ya. Betul. Nah tadi kalau misalnya di malam harinya kita beraktivitas gitu ya, jantung masih ini ya memompa, terus mengeluarkan
zat-zat dengan berkeringat itu kan mengeluarkan zat-zat racun gitu ya di dalam tubuh kita. Nah itu akan memperlama nanti waktu tidurnya gitu. Jadi mungkin bisa mulai diubah jadi bangunnya lebih pagi gitu ya, tidurnya lebih awal, terus kemudian melakukan aktivitas fisik gitu. Dibandingkan karena di malam hari itu siklus biosirkadian gitu siklus ritme alami biologis ya. Dia sudah turun tuh ininya kortisol gitu ya, atau hormon untuk bangun itu dia sudah turun diganti dengan hormon untuk persiapan tidur. Melatoninnya tuh udah mulai banyak, jadi memang kita udah mulai ngantuk dan itu yang bagus. Jadi khawatirnya demikian sih Ibu, kalau misalnya di malam hari tidak bisa, jantungnya juga masih aktif gitu ya, padahal sudah mau persiapan tidur, takutnya malah jadinya begadang jadi malah tidak segar, dan tadi ya penyembuhannya recovery saat pemulihan di tidur malah jadi terganggu. Setuju sekali, sebenarnya lebih kepada manajemen waktu ya Nasdika, gimana caranya. Mungkin Ibu Satiti udah tahu jam tidurnya jam berapa, nanti bisa ditarik ke belakang gitu jamnya, jadinya jam istirahatnya jam berapa, jam olahraganya jam berapa, atau mungkin kalau setelah subuhan gitu ya Nasya, kadang ada juga yang 30 menit setelah sholat subuh dia bilang buat jalan pelan bagus. Itu juga lebih bagus gitu. Ketimbang kita sore hari sih. Betul. Sore hari gitu ya. Karena kita udah mau persiapan metabolisme kita sudah menurun nih, kalau sudah gelap gitu udah persiapannya mau istirahat. Jadi kalau dipaksa untuk bangun itu jadi inflamasi lagi, tapi jadi aktif lagi gitu. Fase pemulihannya memanjang jadinya Nasya. Ya, kita sekali lagi kembali ke alam ya, kakek nenek, opa oma semuanya gitu ya, mengikuti pola alam juga. Jadi jangan jangan dilawan arus terus gitu ya pola alamnya ya Nasdika ya. Oke, suatu waktu mungkin nggak apa-apa ya, tapi kalau tiap malam saya rasa berisiko nih kalau udah di usia 60 lanjut tahun. usia ya. Oke, setuju sekali. Mudah-mudahan dapat membantu jawabannya Ibu Satiti ya. Oke, kita beralih kembali ke Jakarta ya Nasdika ya. Siap. Dari Ibu Hana. Tanya Dok Tika sebagai berikut. 1, bagaimana memotivasi anak zaman now untuk berpakaian sopan dan merawat rambut padahal contoh orang tuanya sudah rapi. Oke, baik. Yang kedua, bagaimana pula mengedukasi anak wanita kita terutama kebersihan daerah intimnya, terutama sehabis mens atau haid, termasuk membersihkan pembalut. Ini agak di luar topik tapi kita coba bagaimana kita coba dulu ya. Oke, baik, silakan Nasdika, mungkin ada yang bisa di feedback atau dikasih. Betul. Ya, jadi personal hygiene itu memang menjadi dasar untuk pencegahan penyakit dan sebagainya ya. Jadi saya setuju sekali nih, luar biasa Ibu siapa tadi? Ibu Hana dari Jakarta. Benar-benar fokus terhadap kebersihan diri. Cerminan juga ya, bersih itu cerminan diri, menggambarkan kondisi kesehatan kita. Betul sekali. Dan terkait dengan zaman now gitu ya. Tricky ya. Tricky sekali nih, karena memang perkembangannya itu kan mungkin ada pendekatannya itu lebih ke peer ya biasanya, ke teman sebaya gitu. Mungkin pertemanannya seperti apa. Jadi memang mungkin komunikasinya disesuaikan nih kalau untuk remaja yang sedang memutuskan yang terbaik bagi dirinya. Jadi memang untuk pendekatannya lebih ke arah komunikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan remaja dan dewasa. Oke, setuju sekali. Sangat disayangkan bahwa kita terikat waktu ya Nasdika ya. Alhamdulillah sahabat pendengar radio pensiunan, tak terasa kita juga telah sampai di penghujung acara. Banyak hal yang kita bahas tadi dari segmen-segmen berikutnya, mulai dari kita belajar mengenai teori, kemudian kita belajar prakteknya, lalu ada elemen-elemen penting gitu ya Nasya, khususnya mengenai lansia untuk bisa mandiri di rumah, bahwa kita harus memperhatikan yang namanya otot, kemudian keseimbangan, kemudian yang namanya aerobik. Lalu jangan lupa kesejahteraan itu ternyata ada 4 elemen tadi ya Nasdika ya, ada fisik, ada emosional, ada sosial, dan juga ada spiritual. Ini luar biasa sekali kata-kata kuncinya, dan semoga dapat membantu opa-oma di rumah, serta komunikasi yang bisa terjalin bersama anggota keluarganya, saling mendukung satu sama lain. Saya dengan Nasmutia selaku host dan juga narasumber kita. Saya dengan Nasdika dari studio RSUI pamit undur diri. Sampai jumpa pekan depan di program Ngobrol Pensiunan Sehat dengan topik yang tak kalah menarik lainnya. Mungkin saya tutup dengan pantun sedikit. Melangkah bersama kita berdaya. Lansia sehat,
terus terjaga. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa lagi. Selamat berbahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.